Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Q. Selamat tahun baru 2025. Oke, semoga di tahun ini Sobatku semakin sehat, semakin bahagia, juga semakin produktif ya. Nah Sobat Q, kemarin kita sudah melihat di wilayah kerja Pelabuhan Ratu, kita kembali ke kantor Induk Bandung. Nah Sobat Q, tahu nggak di tanggal 12 Januari sampai 12 Februari ada momen apa? Barangkali atau bulan apa? Ada yang bisa tebak? Ya, tanggal 12 Januari sampai 12 Februari adalah bulan K3 nasional. Ada yang tahu K3 itu apa? Bukan. K3 itu bukan kecantikan, kemewahan, ketenaran, bukan. Tetapi K3 itu adalah keselamatan, kesehatan kerja. Masih bersama saya Eva Lismawati, tentunya akan menemani Sobat Q untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai akhir. Sebelum lanjut jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Selamat datang di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Bandung. Sesuai dengan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, bahwa setiap tamu harus diberikan safety induction terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, dan pengamanan. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Bandung memiliki komitmen menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman dengan mengurangi dan menghilangkan potensi bahaya demi tercapai sasaran zero fatality, tanpa penyakit akibat kerja, serta tidak terjadi kerusakan lingkungan. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Bandung merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Bandung mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal, keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Baik Sobat Q, sekarang saya berada di rooftop lantai 5 BKK kelas 1 Bandung. Dan saya juga sudah ditemani dengan narasumber kita khusus di bulan K3 nasional ini. Mari kita sambut Sampurasun. Ya, apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah baik. Boleh dong perkenalan dulu untuk Sobat Q yang sedang menonton. Boleh. Perkenalkan, nama saya Risamdi Saputra, asal dari Sulawesi Selatan. Jabatan saya di sini sebagai ahli pertama pembimbing kesehatan kerja. Wah, ternyata jauh sekali. Ternyata di BKK Bandung ada orang Sulawesi. Di mana ya tempatnya? Di Makassar. Di Makassar. Jadi kalau manggilnya apa nih? Mas kan enggak, AA atau apa? Sandi ya? Ya. Ya, Sandi. Oke, jadi sebelum ini nih, mungkin ada sobatku yang belum tahu sebenarnya untuk K3 itu keselamatan, kesehatan kerja itu mungkin apa ya? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi K3 itu keselamatan kesehatan kerja. Kita kan berada di perkantoran ya, jadi kita mengikuti peraturan Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan kerja di perkantoran. Jadi K3 sendiri itu penerapan programnya itu K3 di lingkungan kerja untuk melindungi karyawan yang bekerja di kantor kita, serta mengenali potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja juga di kantor kita. Oh, jadi untuk melindungi kita sebagai karyawan dari penyakit akibat kerja. Contohnya tuh kayak gimana kecelakaan kerja tuh? Contoh kecelakaan kerja bisa terjadi jika kalau di perkantoran kita ini kan hanya sangat minim banget buat terjadi kecelakaan kerja. Kecuali nih pada saat kita berangkat dari rumah ke kantor itu bisa dikatakan kecelakaan kerja karena perjalanan menuju ke tempat kerja. Begitupun sebaliknya dengan arah yang seperti biasa yang dilalui. Oh, jadi dari menuju sampai nanti pulang ke rumah dia. Oke, baik. Mungkin untuk penerapan K3 sendiri nih di BKK Bandung ini sudah berjalan sampai mana?
Untuk penerapannya dari pertama saya masuk di bulan April itu juga ternyata masuknya itu udah masuk di musim haji ya Teh ya kemarin. Jadi beberapa minggu sebelum masuk di musim haji itu saya sudah mengidentifikasi sekitar di kantor kita bahaya-bahaya apa saja dan potensi-potensi bahaya apa saja yang ada di lingkungan tempat kerja kita gitu. Jadi kemarin setelah saya menganalisa dan setelah membuat identifikasinya, ternyata hal yang pertama yang saya lakukan itu melakukan safety induction. Jadi di mana-mana teman-teman sobatku pasti tahu di ilmu K3 itu pasti mau di perusahaan konstruksi, industri manapun, perkantoran, pabrik itu pasti kita melakukan pertama itu safety induction. Jadi untuk mengenali potensi bahaya, terus untuk para tamu kan biasa kita mengundang tamu-tamu kita kan ke kantor. Jadi orang tamu itu nggak tahu nih kantor kita lingkungan bahayanya seperti apa, mungkin jalur-alur evakuasinya jalur seperti kalau apa, misalnya kebakaran, gempa mungkin jika terjadi yang tidak diinginkan. Di safety induction itu saya buat videonya arah sampai ke titik tumpul gitunya Teh. Mungkin nanti sobatku bisa lihat juga safety induction kalau misalnya di BKK Bandung seperti apa betul. Ya. Sebentar sebelum lanjut nih, tadi kayaknya bulan April memang AA Sandi ini baru bergabung BKK sejak bulan April. TMT saya masuknya di 1 April kemarin Teh. Oh, jadi baru memang bergabung banget. AA Sandi ini P3K ya? Iya. P3K di BKK Bandung. Oke, sip. Oke, jadi selain tadi sudah safety induction, terus mungkin apakah ada lagi yang sudah dilakukan? Udah satunya juga tim K3 kita ini membuat namanya video peregangan buat karyawan-karyawan di BKK Bandung kita ini. Jadi bukan hanya di Induk aja, jadi buat di Wilkar kita di Bandung. Terus penerapannya juga saya sudah melakukan, tim K3 kita sudah melakukan inspeksi alarmnya, tentang terus hidrannya seperti apa, aparnya harus diinspeksi. Jadi pemeriksaannya itu 6 bulan sekali. Harus 6 bulan sekali ya? Iya, harus 6 bulan sekali. Itu sudah di peraturan di Permenkes nomor 48 tahun 2016. Sudah diatur segalanya di K3 perkantoran. Terus buat di K3 di industri manapun pasti itu pemeriksaannya 6 bulan sekali Teh. Gitu. Oke. Terus selain tadi tuh kayak kelistrikan juga termasuk cahaya mungkin ya bising. Kami juga sudah melakukan bekerja sama dengan tim K3 kemarin melakukan inspeksi kualitas lingkungan kerja. Jadi kita melakukan pengukuran seperti kebisingan, pencahayaan, terus suhu udara seperti itu. Mungkin selain lingkungan juga untuk K3 untuk orangnya itu sendiri mungkin apa yang sudah dilakukan ya di BKK Bandung ini? Untuk orangnya kemarin kebetulan kita setelah melakukan MCU ya di bulan November kemarin. Kita sudah MCU Kita sudah MCU dan di situ kita bisa mengambil data dari hasil MCU tersebut. Jadi kita bisa menganalisa tindakan apa yang harus kita lakukan gitu. Dan kami juga sudah melakukan survei K3. Survei K3 itu tujuannya untuk apa? Untuk bisa melihat sejauh mana pemahaman teman-teman tentang K3 teman-teman di BKK Bandung. Bandungnya sendiri Karena ya. Sejauh ini ternyata K3 kita ini belum jalan di kantor kita. Jadi saya bergabung di BKK Bandung. Saya ingin menerapkan K3 perkantoran sebagaimana mesti yang telah diatur di Permenkes nomor 48 tahun 2016. Ya, semoga terwujud terlaksana dengan baik ya Sandi ya. Oke, terus ada apa lagi nih? Dari hasil MCU yang tadi tuh mungkin boleh di-spill. Ternyata karyawan-karyawan BKK Bandung ini ada yang menderita sakit akibat kecelakaan kerja gitu atau gimana mungkin? Dari hasil MCU tersebut ternyata kebanyakan dari pegawai-pegawai tersebut itu mengalami kebanyakan asam urat. Oh my god! 50% di situ asam uratnya tertinggi. Gitu. Di hasil MCO itu mungkin
faktor makanan dan Oke. aktivitas pola hidup Hmm. yang kebiasaan kan. Tuh. Terus selain asam urat mungkin ada apa lagi nggak? Nggak ada, Asam hanya urat. itu aja. Dari hasil survei itu ternyata kita juga mendapatkan hasil ternyata hampir yang pekerja pegawai yang 5 sampai 10 tahun masa kerjanya Hmm? itu ternyata 23 orang yang menderita LBP. LBP tuh Iya, low back LBP pain itu low ya. back pain ya, nyeri pinggang, punggung oh ya. iya ya. Remaja jompo. Apa nih? Apa nih? Apa ya misalnya? LBP itu terjadi jika posisi kursi dan mejanya itu tidak ergonomis. Oh, mungkin Ya, karena itu ya. jadi kursi itu kan udah diatur ukurannya, terus desainnya seperti apa, terus harus ada pegangannya. Oke, jadi sebelum lanjut nih, ergonomi itu sebenarnya apa sih ya? Mungkin. Ergonomi ya. Hmm. Bicara tentang soal ergonomi ini adalah cabang ilmu yang sangat penting dalam dunia kerja. Hmm. Ergonomi secara sederhana berarti meminimalisirkan bagaimana si pekerja ini nyaman, aman, Mm-mm. dan sehat. Ergonomi itu mengatur tentang posisi kerja duduk kita. Sebenarnya ergonomi itu tidak hanya duduk saja sebenarnya ya, Iya. mungkin ya. Cara kita kayak ngambil barang Ngambil juga. barang, cara mengangkut barang itu juga sudah diatur harus seperti apa, harus kaki kita harus sudutnya 90 derajat dengan di depan meja, terus pada saat meja kita harus setinggi dengan dada. Oh. Jadi pada saat kita di meja itu dan kursi itu harus dengan secara simetris seperti ini. Terus harus tegak lurus dan kakinya nggak boleh jinjik. Oke, saya juga perhatiin ya. Ini Iya. mungkin kursinya atau mungkin bisa dibantu kali ya kursi kantor. Oke Teh, jadi ini kursinya ya. Kursi Oke. standar yang Biasa di kantor ya. biasa di kantor. Jadi harus ada pegangannya, ada lekukannya di belakang ini. Lekukannya ini buat lekukan punggung kita, biar nyeri punggung itu meminimalisir tidak terjadi nyeri punggung atau yang disebut dengan LBP. Terus rodanya itu mau roda yang beroda ataupun yang tidak beroda, pasti itu kakinya itu ada 5. Coba dilihat di kantor-kantor manapun pasti standarnya itu rodanya itu atau kakinya itu pasti ada 5. Harus ada pegangannya. Terus buat naik dan turunnya. Oke, mungkin Sobat Q bisa dicek-cek lagi kursi di tempat kerjanya seperti apa gitu ya. Contoh ya, di sini mungkin meja kita ya, meja kita. Terus pada saat di depan komputer itu sudutnya sudut segitiga siku-siku. Jadi kita membentuk sudut ini sesuai dengan layar kita. Bukan untuk tidak terlalu tegak ya, tapi harus bersandar. Ini kan udah didesain di belakang ya. Di belakang ini udah didesain buat di punggung kita. Jadi harus sandar seperti ini senyaman mungkin. Terus kaki kita itu nggak boleh jinjit seperti ini. Jadi betul-betul rata di lantai dengan seperti ini. Terus mouse kita itu berada di tangan kanan kita kan. Nggak boleh yang lebih dari di bawah atau di atas. Nah, jadi betul-betul sesuai di sini. Jadi ada pegangan. Jadi sesuai dengan sikut kita ya. Iya betul. Jadi ini berbentuk tegak lurus dari lengan, bahu sampai kepala kita lurus gitu. Itulah untuk meminimalisir LBP. Kita harus mengikuti aturan-aturan ergonomis yang telah ditentukan. Oke, jadi kalau misalnya oh ternyata di kantor saya tuh nggak sesuai standar, mejanya juga ini, mungkin bisa diakalin kayak gimana gitu ya? Kursinya tidak sesuai standar gitu kan. Paling diakalinnya itu konsultasinya kepada masing-masing atasan. Karena di semua instansi manapun, di semua yang tentang berbau dengan K3, pasti memang apalagi yang baru menerapkan di K3 di perkantoran, mau di instansi industri manapun, pasti harus memiliki budget yang lebih Teh, karena emang K3 itu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan menjadi produktivitas kerja itu lebih meningkat tanpa mengurangi kesakitan buat para pegawai yang bekerja. Jadi untuk K3 ini juga memang harus didukung sama ini ya, sama
kantor pemerintah, kantor atau instansi juga ya, untuk Kepala. supaya fasilitas sarana prasarananya juga sesuai dengan standar K3 Iya juga. betul, Teh. Oke. Itu harus. Iya baik sobatku, itulah tadi ya peragaan duduk yang benar secara ergonomi yang benar ya. Betul. Mungkin jadi kalau misalnya Sobat Q ngerasa aduh sakit banget pinggang, jangan langsung dulu minum obat, mungkin harus juga apa ya, dicek lagi nih ergonomi kita waktu lagi duduk, atau mungkin tadi peregangan juga ya. Iya betul. Terus mungkin apa ada lagi untuk pencegahan biasanya untuk LBP atau nyeri pinggang ini? Olahraga yang rutin, pola hidup yang sehat, terus tidur dengan teratur, terus seminimal mungkin itu di tempat kerja kita tuh ya, seperti meja dan kursi itu harus posisinya itu yang benar, Teh, karena kita 8 jam kerja. Jadi jika tidak melakukan peregangan sama sekali selama bertahun-tahun, pasti itu nyeri punggung pasti sangat terasa. Jadi Iya, ya. kita harus melakukan peregangan minimal sekali sehari, itu minimal 2 kali. Di BKK Bandung kita sudah melakukan peregangan kan, Teh? Iya. Di jam 10 dan di jam 2 siang. Oke, nanti mungkin Sobatku bisa lihat ya. Iya. Kalau misalnya di peregangan di BKK Bandung tuh seperti apa. Oke, jadi selain tadi duduk, berarti harusnya tuh jadi sebelum kerja tuh dibiasakan ya, kita harus menata lingkungan kita bagaimana agar si 8 jam ini kita tuh nyaman gitu ya untuk kerjanya. Dan mungkin juga si LBP nyeri pinggang ini tuh gak akan kerasa 1 tahun 2 tahun ya. Betul. Terbukti tadi kuesionernya berapa tahun? Tapi ada juga yang masa kerjanya di bawah 1 tahun, 1 tahun lebih, itu juga ada 2 orang ternyata yang mengeluhkan LBP. Mungkin dan karena umur dan masa kerja yang 5-10 tahun itu ada 19 orang. berarti mungkin selain masa kerja juga mungkin obesitas juga mempengaruhi Iya, ya. berat badan karena keseimbangan tubuh kan. Oke, makanya mungkin untuk di 2025 ini nih Sobatku jangan lupa ya, semoga kita semakin sehat, semakin bugar juga ya. Iya. Tentunya jangan lupa untuk olahraga di tahun 2025. Nah, untuk di BKK Bandung sendiri, untuk tim K3 itu apakah sudah terbentuk? Baik, buat tim K3 itu sendiri kami sudah bentuk, di mana Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Bandung sebagai penasehat kita. Kemudian ada 3 orang dokter, di mana tersebar itu ada di Induk satu ada di Wilker Pelabuhan Ratu, dan satunya ada di Wilker Indramayu. Kemudian ahli K3 umum itu saya sendiri di sini, dan 1 orang juga ahli entomolog, dan 5 orang lagi yang telah mengikuti pelatihan K3, Teh. Oke, banyak juga ya ternyata Sobat Q tim K3 ya. Iya. Baik, ini sudah kita bahas semua ya Sobat Q. Nah, sekarang untuk di penghujung acara mungkin ada closing statement ya untuk Sobat Q yang sedang menonton. Oke. Baik. Ergonomis bukan tentang soal kenyamanan, tetapi soal keselamatan dan kesehatan kerja dalam jangka panjang. Dengan postur yang benar, alat kerja yang sesuai, dan lingkungan yang mendukung, kita bisa bekerja lebih produktif tanpa resiko cedera. Yuk ciptakan budaya kerja secara ergonomis demi tubuh yang sehat dan masa depan yang lebih baik. Ayo. Oke. Jadi Sobat Q, misalnya kalau sudah mau peregangan nih, sudah ergonomi juga kayaknya udah dibetulin, tapi masih kerasa nyeri pinggang, mungkin bisa konsul aja lebih lanjut ke dokter ya. Dokter umum juga bisa kok Sobat Q untuk konsul ini ya, untuk nyeri pinggang ini. Baik. Dan kita kan punya beberapa dokter di BKK Bandung, Teh. Oh iya, jadi untuk pegawai-pegawai BKK Bandung juga jangan lupa kalau misalnya ada sesuatu yang dirasakan aneh, diperbaiki dulu K3-nya dulu mungkin ya, ergonominya dulu, baru bisa konsul ke dokter. Betul. Oke. Baik Sobat Q, inilah episode spesial di bulan K3 Nasional. Dengan K3 yang baik juga kita akan meningkatkan produktivitas kita. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dah.